Oke, selain kita bisa tahu ketahanan baterai HP ini buat temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam, gue juga bakal bandingin tipis-tipis sama pendahulunya A54. Apakah worth it buat upgrade? Terus komplain gue apa aja ke HP ini? Ada 3 pengguna yang kurang cocok sama HP ini ya. Yang pertama itu... Oke guys, kali ini kita bakal sehari bersama lagi sama Samsung A55. Oke, kita mulai dari impresi gue tentang HP ini yang sebenarnya nggak jauh beda dari A54 ya. Cuma ada 2 yang menurut gue kalian pasti tahu. Pertama, lengkungan di frame-nya atau nama kerennya yang dibilang Samsung adalah Key Island. Bikin gue masih suka kegocek ya sampai sekarang. Karena kalau diraba gitu doang, gue kira itu tombol. Pas gue pencet, malah nggak kepencet. Nggak taunya si lengkungan itu tadi. Apalagi posisinya sekarang yang dibikin lebih tinggi ya dari A54. Butuh waktu sih kayaknya buat biasain. Halo. Terus kayak udah gue bilang di video-video sebelumnya, kalau frame metal HP ini tuh bener-bener bikin HP ini kelihatan mahal ya, dan solidnya juga dapet. Cuman ya emang lebih berat aja. Apalagi kalau buat ngevlog gitu cukup ngeri-ngeri sedap, udah lebih berat, dan sampai sekarang gue masih belum beli case-nya sih. Jadi semoga nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Sama satu lagi, ini sisinya tajam uy. Kalau nggak pakai case bener-bener nggak nyaman. Kayaknya emang mesti beli case deh gue. Oke, thank you, bye-bye. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 9.52, baterai ada di 95% ya. Kita mau ngapain? Oh ya, karena ini A-series, fitur-fitur yang ada di S24 series kayak Circle to Search, Live Translation, Photo Assist, dan lainnya nggak ada ya. Tapi fitur edit di galeri kayak Object Eraser gitu masih ada, mau erase reflection ataupun shadow. Buat hasilnya sama bagusnya kok, rapi nggak kelihatan editannya. Terus kalau di swipe ke atas gini juga bisa kasih shortcut editan yang cocok. Oke guys, jadi kita niat banget ya ke ujung ya buat sepedaan di sini. Keren juga nih. Terus di Samsung A55 yang terbaru ini dia ada satu fitur kamera yang namanya dual recording ya. Jadi bisa sekalian nih record selfie sama record kamera belakang. Dan sebenarnya untuk posisi layoutnya nggak cuma kayak gini ya, bisa diubah juga. Cuman masih dimatiin dulu. Kita coba ya. Nah, satu lagi layoutnya bisa kayak gini guys. Bisa dipindah juga. Coba ya. Tuh, bisa pindah kamera depan belakang. Hai, hello. Buat zoom sendiri, HP ini bisa mentok di 10 kali ya buat video dan fotonya juga. Sekarang 10 kali ya. Nah, dia mau loncat nih. Shoo. Cemen, kalian mau loncat. Oke guys, kita update dulu bentar. Sekarang di jam 10.57, baterai ada di 85%. Ini guys, taman bermainnya gila, gede banget, parah. Oke, sambil tunggu si bocil main, sebenarnya secara spek apa aja sih yang beda dari pendahulunya? Yang penting-penting aja ya. Pertama itu jelas dari prosesornya. Exynos 1480 berfabrikasi 4 nanometer lawan 1380 berfabrikasi 5 nanometer. Layar yang membesar dari 6,4 ke 6,6 inch, Gorilla Glass Victus, framenya yang sekarang metal dan flat ya, dimana sebelumnya dari plastik tuh. Sedangkan spek kamera sama aja sih, 50 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultra wide, dan masih ada 5 megapiksel makro juga. Untuk selfie-nya 32 megapiksel. Cuma karena chipsetnya beda, jelas bakal ada peningkatan dari sisi foto dan video. Misalnya buat A54 yang terlalu tajam sih tekstur kulit muka gua, dan untuk warna kadang bisa kekuningan gini ya kalau kalian lihat nih. Sedangkan untuk A55 masih terlihat lebih natural. Dan ini nggak cuma di video ya, tapi di fotonya juga sama. Kalian bisa lihat. Habis itu stabilisasi yang cukup bergejolak di A54 untuk resolusi 60 fps-nya ya.
Dan nggak cuma kamera belakang, tapi kamera depan untuk 1080p 60 fps juga nih. Kalau kalian lihat bergejolak gitu ya. Sedangkan di A55 cukup stabil. Sedangkan buat 4K 30 fps-nya di A54 masih ada getar dikit, tapi nggak yang sebergejolak sebelumnya. Selebihnya mirip-mirip aja sih buat gua, paling di A55 sedikit lebih cerah. Terus buat fotonya juga mirip-mirip sih. Terus gimana dengan low light? Sabar ya, nanti malaman baru kita bandingin. Oke guys, sekarang kita lagi mau makan dan update dulu. Baterai ada di 80% di jam 11.43 ya. Wah, ini kok bau-baunya awet banget nih baterainya. Oke guys, sambil nunggu makanannya datang, gue mau ceritain dulu salah satu jualan utama dari si A55 dan A35 ini, yaitu Samsung Knox Phone. Intinya dia itu sistem keamanan dari Samsung yang bekerja secara independen ya. Maksudnya nggak bergantung sama prosesor dan memori, yang biasanya itu salah satu celah keamanannya ada di sana. Jadi data-data sensitif kayak PIN, kata sandi, ataupun pola di HP kita ini tersimpan dengan baik, yang mengakibatkan saat kita mengakses data-data rahasia tadi bakal lebih aman. Terus masih ada lagi dua fitur keamanan yang kalian mesti tahu. Sabar, nanti gue jelasin. Habis itu buat jinakin bocil, kita kasih tonton YouTube dulu. Oke, Ethan, time's up, finish ya. Oke. Thank you. Angry, oh, dinosaur. Total bocil nonton YouTube sekitar 45 menit dan baterai berkurang 5%. Oke guys, sekarang kita mau ke Yunos dulu, ketemu orang yang mau beli HP bekas review nih. Sampai juga kita mau transaksi dulu. Nah, kejawab ya buat yang kepo dikemanain HP bekas review, salah satunya ya kesini. Oke, kelar juga transaksinya. Cus, kita mau ke Orchard belanja dulu. Oh ya guys, ada satu yang gue kelupaan buat kasih tahu ke kalian. Kalau di Singapura itu ada satu varian warna lagi yang namanya Awesome Lemon loh. Kebetulan nih gue lagi di depan Samsung Store ya, gue kasih lihat. Ternyata nggak ada guys di situ guys yang warna lemonnya. Gue coba ke tempat lain deh ya. Ternyata nggak ada guys displaynya. Oke guys, update dulu bentar. Sekarang hampir jam 2, baterai ada di 66% ya. Masih banyak. BTW buat yang suka main filter-filteran, boleh cobain fun mode di HP ini deh. Si bocil sih happy ya dan ketagihan banget. Sampai gua suruh udahan, masih mau minta lagi. Finish playing, Ethan. Oke? One more time. One more time. Habis itu sampai rumah hampir jam 2 sambil main-main HP, mari toel dikit tentang performance HP ini. Yang udah sempat gue bahas di beberapa video duel ya. Intinya bukan yang terbaik, tapi bukan yang jelek juga. Tapi kalau dibandingin sama chipset pendahulunya, terjadi peningkatan kok dari sisi power dan stabilisasi. Habis itu buat suhu juga lebih adem dari tes-tes yang biasa gue lakuin ya. Tapi untuk gaming masih tetap tinggi sih. Contohnya Genshin Impact dengan settingan mentok highest 60 fps mencapai 44,1 derajat. Dengan FPS sih yang termasuk oke di 40,9. Buat detailnya kalian bisa cek video gue bandingin sama V30 di sini dan Xiaomi 13T di situ. Lanjut, gue sempat ngegame juga Mobile Legends 1 match sekitar 20 menit dan baterai berkurang 6%. Untuk suhu ada berasa anget sih, tapi masih yang aman. Oh ya, buat settingannya, tadi tuh punya gue yang mentok di high ya. Tapi ada beberapa temen yang komen kalau udah kebuka ultra. Kalau benar, berarti tinggal tunggu update-annya aja kali ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Terus satu lagi lanjutin tentang sistem keamanan. Ada satu fitur menarik yang namanya private share. Intinya saat kita transfer data pakai quick share, data tersebut keberadaannya bisa kita kontrol. Misalnya data yang kita kirim ke teman dalam 5 menit bisa lenyap. Cara pakainya gampang sih. Saat buka quick share tinggal pencet titik 3 di kanan sini dan pilih turn on private sharing. Habis itu tinggal tentuin berapa lama file ini bakal lenyap.
bisa harian sampai menitan juga. Setelah kita set dan kirim, nanti si penerima bakal dapat filenya, beserta ada watermarknya juga tuh. Kalau mau di screen capture juga nggak bisa. Ini berguna banget sih, kayak misalnya kita mau kirim informasi sensitif kayak kartu kredit atau KTP buat verifikasi sekilas. Cuma ingat ya, ini buat sesama Samsung Galaxy user aja, dan buat model sebelumnya kayak A54 bisa juga. Oke guys, kita keluar lagi nih dan update dulu. Sekarang hampir jam 5 ya, baterai ada di 46%. Gila, masih setengah. Emang sadis sih. Kira-kira bakal dapat SOT berapa jam ya? Oh ya, sekarang kita mau cus makan bareng temen dulu bentar. Oke guys, kita habis kelar makan bareng teman dan update dulu. Sekarang jam 6.38, baterai ada di 43% ya. Waduh, masih banyak nih. Jadi mungkin gue balik dulu bentar, habis itu malam kita keluar lagi coba tes kamera malamnya ya. Bandingin sama A54 juga. Halo guys, maafkan saya yang sempat kebablasan. Tadi sampai rumah sempat YouTubean dulu agak lama dan ketiduran. Sekarang udah jam 21.31. Baterai ada di 28% ya. Tadinya gue mau jauhan dikit ya tes kameranya, tapi karena udah kemalaman, yaudah yang deket-deket aja ya. Sekarang kita lagi lihat di ultra wide kamera belakangnya. Dan ini dia tempat andalan gua kalau kepepet tes low light ya, seberang rumah doang. Tapi lumayan bagus sih tempatnya. Ini namanya Chongsan Park. Kalian lagi lihat sekarang di kamera wide-nya yang tadi ultra wide. Yuk kita cus bandingin langsung sama si A54. Let's go. Overall yang gue bisa bilang hasil foto di A55 sedikit lebih cerah ya. Terutama khusus buat ultrawide yang cukup jauh nih bedanya. Karena pas gue cek ternyata auto night mode di A55 lebih gampang buat ke trigger. Sedangkan di A54 hampir nggak pernah malah. Hal ini juga sama buat selfie-nya ya. Yang kalian bisa lihat sih lebih sering nongol di A55. Lanjut ke video selfie yang mana skin tone kekuningannya masih berasa dikit di A54 tuh. Tapi buat gua masih tergolong oke sih. Sedangkan dalam menghandle cahaya di belakang mirip-mirip aja dengan jitter yang sama-sama cukup berasa. Untuk video kamera belakang dalam menghandle cahaya sedikit lebih baik di A55. Bisa diperhatiin bagian terang di depan yang lebih detail tuh. Sedangkan A54 udah cenderung putih semua. Terus buat ultrawide sama-sama soft ya. Cuma kalau dari warna lebih akurat di A55 yang mana emang lebih warm. Sedangkan A54 cool gitu. Oke guys, udah kelar nih tesnya. Kita mau cabut dulu. Gue mau ke supermarket bentar beli kopi kayaknya buat nemenin ngedit video ini. BTW guys, kalau emang kalian suka sama video-video gue yang kayak begini, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Bakal ngebantu banget. Thank you. Oke guys, update aja. Sekarang masih 19% baterainya, gila. Udah jam 10-an. Gue balik dulu. Habis itu gue sampai rumah dan lanjut sosmedan lagi sampai jam 11-an malam dengan baterai di 7%. Pas gue cek SOT-nya, ternyata bagus juga dapat di 8 jam 10 menit. Yang mana pemakaiannya cukup intens ya, karena kamera itu sejaman. Terus IG sama YouTube hampir 2 jam. Dan sempat ngegame juga sekitar 20 menit Mobile Legends. Mantap sih ini. Terakhir, satu fitur keamanan jagoan gua adalah auto blocker. Yang mana saat fitur ini diaktifin, kita nggak bisa install app sembarangan ya. Cuman bisa dari pihak terpercaya aja. Contohnya Google Play Store dan Galaxy Store. Dan keputusan Samsung buat bawa fitur ini ke HP mid-range-nya sih patut diapresiasi. Karena menurut gua kebanyakan ya, orang yang kena scam itu adalah user-user yang pengetahuan tentang HP-nya itu nggak terlalu dalam. Misalnya kayak emak-emak yang asal install aja kalau ada APK dari WhatsApp. Dan user-user kayak gini kebanyakan pakai HP-HP mid to low. Kalau pengguna flagship, sebagian besar harusnya udah pada aware ya, koreksi kalau salah. Jadi good job sih Samsung, semoga kedepannya bisa masuk ke HP entry level juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah HP ini rekomen? Menurut gue sih iya ya. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang gue sebutin tadi, secara brand aja udah punya daya tarik sendiri, Samsung gitu loh. Dan yang gue lihat ada 3 pengguna yang kurang cocok sama HP ini ya. Yang pertama itu butuh HP dengan performance atau gaming berat. Yang kedua butuh HP dengan layar lengkung dan bezel tipisnya. Dan terakhir HP dengan lensa telefoto yang bisa shoot jauh atau potret yang lebih cakep.
Sisanya sih kalian bisa lirik ya HP ini, karena kekuatannya menurut gue itu ada di keamanan, kamera, baterai, sama OS-nya sih. Buat performance bukan yang jelek juga ya, buat lakuin aktivitas sehari-hari udah cukup banget. Terus terakhir kalau ditanya butuh upgrade atau enggak dari A54, tergantung. Kalau kalian nggak ada keluhan sama HP yang dipakai sekarang, ya udahlah ya, simpen aja duitnya. Cuman kalau dirasa A54 kalian selfie-nya cukup ngeganggu nih karena agak kekuningan dan terlalu tajam, atau masalah sama resolusi 60 fps-nya yang nggak stabil, atau lagi butuh performance yang lebih dari sekarang, A55 jelas kalian bisa pertimbangin sih, karena ngejawab itu semua. Plus dapat frame metal yang walaupun lebih berat tapi feel premiumnya dapat banget.